Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'd. Ayuhat tulab, nashkurullah ala ni'amihi al-kathirah fi hadhihi al-fursah at-tayyibah mubarakah. Nastati an nuwasila darsana fi mustalah al-hadith fi kitabina huna. Iftah kutubakum safhat as-sabiyata ashar. Qabla dhalika qad bayan fi liqa' madi yata'alaq bi الحديث من حيث رتبة بأن 5 رتبة أو 5 أقسام، يعني حديث صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، الضعيف. وكذلك قد بينا ما أقوال علماء في عمل حديث الضعيف، بأن هناك الأقوال الثلاثة: مطلقا لا يعمل به، ومطلقا يعمل به، وقد يؤمل لكن على ضوابط الثلاثة الذي قد ذكرنا في اللقاء الماضي. وإن شاء الله تعالى نقرأ في هذا اليوم ونبين قليلا يتعلق بشرح التعريف الصحيح لذاته. وقد بينا بأن الصحيح لذاته ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة قادحة. سنبين فيما يتعلق بالعدل ما هو العدل وما تمام الضبط، وكذلك المتصل السند المتصل والشذوذ والعلة سنعرف فيما بعد في هذا اللقاء إن شاء الله تعالى. بسم الله. نقرأ صفحة 17. فالعدالة المعنى استقامة الدين والمروءة. استقامة الدين والمروءة, keistiqomahan di dalam beragama, dan al-muru'ah, kewibawaan di dalam beramal. Fal istiqamatud din, المقصود هنا الاستقامة الدين أداء الواجب، أداء واجب، إعمال الواجبات الذي أوجب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عليه، واجتناب ما يوجب الفسق من المحرمات، ويبعد ويترك من الأفعال والأقوال وكل شيء الذي يوجب الفسق أو يجعله فسقا من فعل المحرمات وغير ذلك. فهناك شيئان: أداء الواجبات واجتناب ما يوجب الفسق من المحرمات. فهذا الاستقامة الدين. وأما استقامة المروءة أن يفعل ما يحمده الناس عليه من الآداب والأخلاق، يتعلق بالآداب والأخلاق، فهذه المروءة الذي إذا فعلنا ذلك الآداب وكذلك والأخلاق سنجد الحمد، المدح، أو كثيرا أو غالبا sayahmidun nas alaik, fahada huwal muru'ah. Kebaikan-kebaikan yang jika kita lakukan di tengah masyarakat, masyarakat akan suka, yuhibbuh hatta yuthni alaik, atau yahmaduhu, atau tahsulul thana, tahsulul madah, fahada huwal muru'ah. Bukan berarti kita mencari madah, enggak, tapi itu memang adalah sebuah perbuatan yang baik. Tsumma ba'dahu tamamud dhabt. Tamamud dhabt kita artikan kemarin adalah hafalan yang sempurna, hafalan yang kuat. Lidzalika maktub huna ay yu'addi ma tahammuluhu minal masmu', yang mana dia menyampaikan dari apa yang ia dapatkan, yu'addi ma tahammalahu min masmu', dari apa yang ia dengar, au min mar'i, yang ia lihat, ala wajhi alladhi tahammulu min ghairi ziyadah wala naqs. من الزيادة والنقص. هذا هو تمام الضبط. لا يزيد شيء ولا ينقص شيء مما الذي قد سمعه مما الذي قد رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا التمام الضبط. لكن لا يضر خطأ يسيرا. Akan tetapi dimaafkan kalau ternyata khata' yasiran, qad la yughayyiru ma'na li'annahu la yaslim minhu ahad. Karena kesalahan itu tidak lepas dari seseorang, karena tidak ada orang yang maksum seperti itu kecuali Rasulullah SAW, yang ketika beliau berbuat salah, Allah langsung memberikan teguran kepada Rasulullah SAW, imma bil wahyi wa imma biwasitati Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian wa yu'rafu dabdur rawi. Kemudian bagaimana kita mengetahui kedobitan, kesempurnaan hafalan seorang rawi? Disebutkan di sini bi muwafaqati thiqat
wal huffaz walau ghaliban, dengan samanya atau kesepakatan dengan riwayatnya yang sama dengan orang-orang yang siqat, orang-orang yang kuat, yang dipandang bisa terima hadisnya, wal huffaz ataupun orang-orang yang memiliki hafalan yang kuat yang lainnya, walau ghaliban, walaupun hanya ghaliban adalah apa kita artikan ghaliban? Kebanyakan, bukan menutup kemungkinan di sana ada yang sedikit menyelisih, tapi ini ghaliban. Wa bin nasi alaihi mimma yu'tabaru qawlu fi dzalika, ataupun dengan nas yang mana menjelaskan hal tersebut itu benar-benar terjadi siqah atau sesuai dengan syariah. Kemudian di sini tadi dijelaskan tamamul dhabt, kemudian ittisalus sanad, bersambung sanadnya, bersambung periwayatannya dari rawi sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayaltaqi kullu rawin mimma rawa anhu mubasyarah au hukman. Ingat di sini ada dua hal yang mana seorang rawi bertemu dengan rawi yang lainnya secara langsung ataupun secara yang dianggap hukman itu dia bertemu. Dijelaskan fal mubasyarah ayulaki min rawi anhu fayasma'u minhu, bertemu langsung kemudian dia mendengarnya, au yara ataupun dia melihatnya, wa yaqul sehingga dia mengatakan atau meriwayatkan hadisnya haddatsani au sami'tu au ra'aitu fulan wa nahwi dzalik. Adapun secara hukum, bertemu secara hukum adalah ayyarwi amman asarahu bilafdin yatahammalus sama' war ru'yah. Ini seorang meriwayatkan dari orang yang memang hidup pada zaman dia, satu zaman, dengan lafaz ia mengambil hadisnya as-sama, mendengarkan, ataupun ru'yah, melihat. Sehingga dia dicontohkan di sini qala fulan au an fulan au fa'ala fulan wa nahwi. Berbeda di sini. Di sini langsung dia bertemu, mendengarkan langsung, bahkan melihat langsung. Ataupun secara hukman dia hanya cukup dalam satu zaman, mungkin belum pernah bertemu, hanya mendengar ceritanya dan yang semisalnya. Ini secara hukman. Kemudian wal yustaratu ma'al mu'asarati thubut al mulaqati aw yakfi imkaniha. Apakah disyaratkan dalam hal satu zaman itu harus bertemu ataupun cukup satu daerah saja? Ala qaulain. Berkaitan tentang hal ini ada dua pendapat. Yang pertama adalah bil qaul aqala bil awal, mengatakan yang pertama di sini subutul mulaqah adalah Bukhari, Imam Bukhari. Imam Bukhari memiliki syarat seorang rawi harus bertemu dengan rawi yang ia riwayatkan hadis darinya. Adapun yang kedua obitsani al-Muslim. Adapun Imam Muslim memiliki syarat di dalam sahih Muslimnya cukup seorang rawi meriwayatkan dari perawi yang ia riwayatkan riwayatnya hanya cukup yakfi imkaniha, satu zaman satu tempat saja. Berbeda. Jadi makanya disebutkan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Imam Bukhari, karena syaratnya Imam Bukhari ini lebih tinggi ketimbang Imam Muslim, yang mana Imam Bukhari mensyaratkan subutul mulaqah, harus bertemu, benar-benar dia bertemu dengan perawinya. Adapun Imam Muslim hanya cukup satu zaman. Kemudian di sini disebutkan wa yu'rafu admu ittisali sanad bi amrayn. Kita bisa mengetahui bahwasanya sanad sebuah hadis itu bersambung atau tidaknya dengan dua cara. Yang pertama, ahaduhuma al-ilmu bi anil marwi anhu mata qabla ay yablugha ar-rawi sinnat tamyiz. Mengetahui bahwasanya perawi atau orang yang marwi anhu mata, yang orang diambil riwayatnya itu meninggal sebelum ay yablugha ar-rawi sinnat tamyiz, sebelum sampainya perawi ini pada umur tamyiz. Jadi sebenarnya A meriwayatkan dari B itu meninggal sebelum umur tamyiz si A. Nah, ini tidak dianggap ataupun tidak diterima karena dia belum tamyiz. Jadi dilihat kapan lahirnya, kapan meninggalnya, kemudian dilihat kapan lahirnya. Apakah mereka kemungkinan bisa bertemu dalam sinut tamyiz yang perawinya tersebut? Padahal kita mengetahui bahwasanya hadisnya tersebut muttasil, atau bisa kita anggap atau bisa kita terima. Kemudian yang kedua, ayyanu sarrawi au ahadu a'immal hadits ala annahu lam yattasil biman rawa anhu. Ataupun kita dapatkan nas di buku-buku yang menjelaskan riwayat atau tarjamah rawi
bahwasanya seorang tersebut atau ahadul a'imah menjelaskan bahwasanya perawi tersebut tidak bersambung dengan orang yang diriwayatkan dia. Au la yasma, ataupun dia enggak bakalan mendengar, tidak pernah mendengar dari fulan, au yara minhu, ataupun melihatnya ma haddatsa bihi anhu, dari orang yang ia ceritakan atau riwayatkan darinya. Ini berkenaan tentang ittisalus sanad. Kemudian berkenaan asyudud. Syudud kita salima min asyudud wal illah, tapi kita belum jelaskan kemarin, kan di sini ada penjelasannya. Syudud. Syudud apa? Syudud adalah ayu khalifas siqatu man huwa arjah minhu. Ini seseorang yang siqah, dia menyelisih dari apa yang lebih rajih ketimbang riwayatnya dia. Imma bikamalil adalah, ataupun ternyata orang tersebut lebih adil ketimbang dia, idan awthaq minhu, au tamamud dhabti, atau dia ternyata hafalannya lebih kuat dari dia, wa kasratul adad, ataupun jumlah perawinya lebih banyak ketimbang riwayatnya dia, au mulazamati marwi anhu, ataupun ternyata dia lebih bermulazamah kepada marwi anhu, au nahwi dzalik. Intinya apa? Syudud adalah yukhalifu ma huwa awthaqu minhu au arjah minhu. Lidzalika fi ta'rif hadits syadz ma yukhalifu as-siqah man huwa awthaq minhu. Sana'rif ma ba'd yata'allaq bisyudud. Dicontohkan di sini hadis Abdullah bin Zaid tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh kepala beliau bi ra'sihi bima, dengan air baru, ghair fadli yadihi, yang mana bukan air bekas membasuh kedua tangan beliau. Maksudnya mengambil air baru kemudian mengusap kepalanya. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan lafaz ini dibawakan oleh Imam Ibnu Wahab, warahu Baihaqi. Adapun Imam Baihaqi menyebutkan di dalam jalannya dengan lafaz annahu akhadha li udunaihi ma. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil air untuk menyuci atau membasuh kedua telinga beliau dari selain air yang digunakan untuk membasuh kepala beliau. Wa riwayatul Baihaqi syahadah. Kesimpulannya adalah riwayat Baihaqi syahadah. Kenapa? Li'anna rawihi an Ibnu Wahb bin thiqah. Karena ternyata perawi dari riwayatnya Ibnu Wahab itu thiqah. Lakinnahu mukhalifu liman huwa aktsaru minhu. Kan tetapi dia menyelisih dengan apa yang diriwayatkan lebih banyak ketimbang darinya, haitsu rawahu jamaah Ibnu Wahb bin riwayat Muslim, yang mana riwayatnya Ibnu Wahb bin itu jumlahnya lebih banyak, atau lebih banyak perawi meriwayatkan dengan lafadznya Imam Muslim ketimbang riwayatnya Ibnu Baihaqi, Imam Al-Baihaqi. Wa alaihi fa riwayatul Baihaqi ghairu sahih. Sehingga kesimpulannya riwayatnya Imam Baihaqi ghairu sahih, karena banyak perawi meriwayatkan dengan riwayatnya Muslim. Yang dimana annahu masa bi ra'si bima ghairi fadli ma. Adapun yang meriwayatkan annahu akhadha li udhuni ma'un khilaful ma' alladhi akhadha li ra'si fa hadha qalil. Tadi disebutkan di atas, di sini adalah sudut itu yang seperti apa di sini? Wa kasratul adad, jumlahnya banyak. Menyelisih yang jumlah banyak. Wa in kana riwayatus siqat, walaupun riwayatnya Baihaqi tersebut juga ruwatu has-siqat, perawinya juga siqah, karena di sini ada li'admi salamati minasyudud, karena di sana didapati ada syududnya, sehingga hadisnya ghair sahihah. Kemudian wal illah qadiyah, yang terakhir di sini ada illah qadiyah, adalah ayatabayyana ba'dal bahthi. Illah itu bisa kita ketahui setelah bahas, setelah penelitian terhadap hadis tersebut, dan mengetahui sebab qadihnya rusaknya hadis tersebut bi ayatabayyana annahu munqati, seperti setelah dipelajari ternyata hadisnya munqati ataupun mauquf ataupun rawi fasiq sayyi'il hifdz mubtadi, ataupun hadis yuqawi bid'atahu wa nawi dzalik. Fala yuhkam lil hadits bi sihhati idai bihina idzin. Kalau ternyata didapati hal yang seperti itu, didapati ilah dalam sebuah hadis, maka hadis tersebut tidak dihukumi dengan hadis sahih li adami salamatihi min illah qadihah. Seperti dijelaskan atau dicontohkan di sini hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal la taqra'ul haid wal junub syai'an minal Qur'an. Seorang yang haid ataupun junub tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Qur'an. Ini hadisnya. Faqad rawahu Tirmidzi wa qala la na'rifuhu. Imam Tirmidzi menyebutkan di sini
kami tidak mengetahui kecuali hadis tersebut diriwayatkan hanya oleh Ismail bin Iyas an Musa bin Aqbah bin Uqbah. Disebutkan fadhahirul isnad sahih. Secara zahir sanadnya itu sahih. Lakinna u'illa bi an riwayat Ismail. Ilahnya kita dapati bahwasanya riwayatnya Ismail an Hijazain dhaifah. Kalau Ismail meriwayatkan dari ahlul Hijaz, maka riwayatnya dhaif. Adapun ketika dia meriwayatkan dari ahlus Syam, maka hadisnya sahih, bisa diterima, makbul. Kenapa? Karena ternyata Ismail di sini Ismail bin Iyas tatkala meriwayatkan dari ahlul Hijaz itu bukunya sudah hilang. Bukunya sudah catatannya hilang sehingga hafalannya sedikit kacau. Para ulama menjelaskan apabila Ismail bin Iyas meriwayatkan dari ahlul Hijaz maka hadisnya dhaif karena ikhtalata al-dabtu fil hifdi wa huwa ghairu sali adami salamati min al-illah al-qadiyah. Kemudian di sini disebutkan fa in kana illatu ghairu qadiyah, ternyata kalau ilahnya bukan qadiyah lam tamna min sihhatil hadis aw hasani, maka tidak menutup kemungkinan bahwasanya hadisnya itu sahih ataupun hasan. Contohnya di sini hadis Abi Ayyub Al-Ansari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan thumma adbat ila akhirih fa tadruk Sa'ad bin Sa'id atau il hadis bihi li anna al-Imam Ahmad dha'afahu, karena sebagian para ulama mendhaifkan ini, maksudnya salah satunya dari Imam Ahmad bin Hanbal, wa hadhil illah ghairu qadiyah, karena ini bukan illah qadiyah, karena sebagian ulama saja li'anna ba'dal a'immah wathaqahu, dan sebagian ulama lainnya itu mensiqahkan, wa li'anna lahu mutabah, dan ini harus ada pelajaran yang lebih lanjut lagi, dipelajari lagi berkenaan tentang hadis ini. Wa iradul muslim lahu fi sahihi yadullu ala sihhati, dan Imam Muslim menyebutkan di dalam kitabnya ini menunjukkan bahasanya sahnya atau sahihnya hadis tersebut. Wa anal illah ghairu qadam, hari ini menunjukkan juga bahasanya ilahnya di sini adalah illah ghairu qadihah. فهذا ما استعمل لكم في هذا اللقاء يتعلق بالتعريف الصحيح لذاته من العدل الاستقامة، ثم من الشذوذ والإلة، وكذلك تمام ضبط اتصال السند. فهذا لعل هذا ينفعنا وينفعكم جميعا. إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.